Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Mediansyah, angkatan 2017, jurusan Sistem Informasi Universitas Dharma Andalas. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ide bisnis apa yang akan saya jalani ke depan nanti, insya Allah. Ide bisnis yang akan saya angkat adalah gulali tarik tradisional, dan akan saya beri nama gulali tarik milenial, atau bahasa kerennya gitar milenial. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang gulali ini dan mengapa saya mengangkat gulali ini sebagai ide bisnis. Apa itu gulali tarik? Gulali merupakan salah satu makanan tradisional yang sempat eksis pada eranya, yaitu sebagai jajanan anak dalam bentuk gula-gula. Zaman dulu, jajanan permen memang belum banyak variasinya, seperti sekarang ini. Oleh karena itu, anak-anak sangat senang membeli gulali jadul atau zaman dulu ini yang dijajakan oleh bapak-bapak pedagang kaki lima. Dan rasa gulali yang manis dengan warna menggoda memang sukses memikat hati anak-anak. Bentuk gulali pun sangat unik. Ada yang dibentuk menyerupai bunga, mobil, kupu-kupu, bebek, dan masih banyak lagi. Apalagi satu permen gulali biasanya dibanderol dengan harga yang sangat murah. Wajar bila banyak anak kecil menyerbu jajanan tradisional ini. Akan tetapi, di zaman modern, seperti sekarang, rasanya sulit menemukan pedagang keliling yang menjual permen gulali. Mungkin hanya di event-event tertentu saja, misal event jajanan tempo dulu. Dan mengapa saya mengangkat gulali tarik ini sebagai ide bisnis? Karena dari hasil pengamatan di daerah tempat tinggal saya, ternyata belum ada yang terjun di dalam usaha bisnis gulali tarik ini. Selain itu, lokasi di mana saya tinggal saat ini sangat dekat dengan keramaian, sehingga memungkinkan sekali usaha bisnis gulali tarik ini akan berkembang dengan baik apabila dijalankan. Terus, prioritas masalah yang biasanya terjadi yaitu adanya kompetitor yang menjalankan bisnis sejenis. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa usaha gitar milea atau gulali tarik milenial ini merupakan usaha yang masih sangat menjanjikan ke depannya. Namun di sisi lain, usaha ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam bisnis usaha gulali ini adalah keberadaan kompetitor tadi yang menjalankan bisnis sejenis. Oleh karena itu, untuk bisa memajukan usaha gulali tarik ini perlu diberikan suatu sentuhan yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha lain sejenisnya. Lalu tujuan usaha dari gulali tarik ini sendiri yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan dari penjualan gulali ini. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam membangun suatu usaha. Yang ketiga, melestarikan kembali jajanan tradisional. Dan manfaat dari usaha gulali tarik ini sendiri diantaranya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Di samping itu, dengan adanya usaha gulali tarik ini, kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita juga membantu untuk melestarikan dan menaikkan kembali jajanan tradisional yang ada di Indonesia dengan cara memasarkan produk tadi secara lebih modern. Lalu ada pula luaran produk usaha saya tadi, yaitu produk usaha yang dihasilkan dari usaha gulali tarik ini adalah gulali tarik dengan aneka rasa dan bentuk yang modern. Mungkin kita sudah banyak melihat produk gulali tarik yang sudah beredar di pasaran. Untuk membedakan usaha gulali tarik ini dengan usaha gulali tarik yang sudah ada di pasaran, maka saya pribadi memberikan aneka rasa pilihan dan bentuk yang lebih bervariasi. Lalu keunikan produk saya yaitu yang pertama, variasi rasa yang berbeda dari produk sejenis di pasaran. Yang kedua, aman untuk dikonsumsi bagi semua usia. Yang ketiga, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang keempat, proses produksinya higienis.
Yang terakhir yaitu kemasan atau packaging yang unik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gulali tarik atau gitar Milea ini bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan pada saat sekarang sudah ada usaha sejenis yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengemas usaha gulali tarik ini sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang sudah ada terlebih dulu di pasaran. Lalu pangsa pasar. Untuk merealisasikannya, maka saya menentukan lokasi outlet saya nantinya haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Dan pasar yang akan saya tuju nanti yaitu semua kalangan, baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Terus usaha gulali ini nanti berlokasi lokasi usaha yang strategis berdekatan dengan keramaian. Lokasi dekat dengan sekolah maupun kampus. Yang terakhir yaitu kawasan rekreasi, perumahan, atau perkantoran. Sebelum melakukan usaha tadi, ada baiknya kita melakukan pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan ini adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. Hal ini akan sangat mungkin mendorong berkembangnya usaha kuliner, terutama usaha jajanan kecil seperti gulali ini. Oleh karena itu, saya mencoba membuat suatu usaha jajanan tradisional, yaitu usaha gulali tarik milenial atau gitar Milea ini tadi. Yang selanjutnya itu rencana usaha. Melakukan studi kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum memulai usaha yang akan saya jalankan nanti. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha adalah membuat planning atau rencana usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan saya jalankan nanti. Lalu strategi pemasaran yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat gulali tarik dengan berbagai macam variasi rasa. Hal ini dimaksudkan untuk membagikan kepuasan kepada konsumen untuk bisa memilih rasa yang mereka sukai. Yang kedua yaitu menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan brosur yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat produk gulali tarik ini. Dan yang terakhir adalah menawarkan produk via online dan juga secara langsung kepada rekan kerja ataupun teman kuliah. Dan usaha gulali ini mempunyai SWOT analisis atau kelemahan, kekuatan, kesempatan, atau ancaman apa yang akan terjadi dalam memulai suatu usaha ini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Gulali tarik ini mempunyai kekuatan yaitu bahan baku mudah didapatkan. Terus kesempatannya, opportunities, banyak orang yang belum mengetahuinya, maka akan membuat rasa penasaran akan gulali tarik ini. Terus yang ketiga yaitu kelemahan. Kelemahan dari usaha ini sendiri yaitu susah untuk menarik minat pelanggan karena produk kita yang masih baru. Yang terakhir yaitu ancaman.
Ancaman usaha gulali sendiri yakni memiliki pesaing yang begitu ketat. Terus persiapan usaha saya. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha gulali tarik atau gitar Milea ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Terus di sini saya sudah merancang rencana anggaran biaya. Yang di sini saya sudah membuatkan RAB atau rencana anggaran biaya usaha saya tadi. Yang mana biaya apa saja sih yang akan dikeluarkan untuk memulai bisnis gulali saya tadi. Yang pertama ialah peralatan penunjang seperti alat-alat produksi, tempat usaha ini tadi, lalu bahan habis pakai. Yang terakhir itu lain-lain. Lain-lain ini seperti media promosi si gulali atau marketing untuk melancarkan usaha saya tadi, untuk menambah engagement dari usaha gulali saya tadi. Terus biaya yang akan dikeluarkan nanti sebesar 7.990. Kita lanjut ke masalah profit atau perkiraan keuntungan dari usaha ini. Gulali tarik ini sendiri akan saya jual seharga 5.000 per satuannya. Keuntungan dari penjualan satu gulali adalah Rp2.000. Misal dalam sekali produksi dapat menghasilkan 30 gulali. Dan jika dalam sehari terjual 30 gulali, maka 30 dikali 5.000 sama dengan Rp150.000 untuk keuntungan kotor per harinya saja. Dan dari hasil keuntungan kotor tadi dikurangi keuntungan bersih dari penjualan, yaitu Rp2.000 dikali 30.000 sama dengan Rp60.000 keuntungan bersih per harinya. Lalu untuk keuntungan kotor per bulannya yaitu Rp 150.000 tadi dikurangi 60.000 atau keuntungan bersih tadi dapatlah hasil 90.000. Lalu dikali 30 hari sama dengan 2.700.000 untuk pendapatan per bulan kotornya saja. Lalu dikurangi biaya produksi per bulannya yaitu 990.000 dan hasilnya itu Rp1.710.000 untuk keuntungan bersih per bulannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan tentang ide bisnis apa yang akan saya jalankan nanti. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.